Perkenalkan, nama saya Angela Teman. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Kode Etik. Baiklah, saya akan memulai presentasi saya yang berjudul Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Kode Etik Akuntan. 1. Pendahuluan. Latar belakang. Dalam hal ini kita akan melihat apa pandangan mahasiswa akuntansi terhadap kode etik akuntan yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Indonesia atau IAI. Setiap orang pastinya memberikan persepsi yang berbeda-beda tentang suatu hal. Maka perbedaan persepsi tersebut dapat kita kumpulkan dan diukur dengan mengisi sebuah kuesioner. Etika profesi akuntansi adalah suatu ilmu yang membahas perilaku perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan. Rumusan masalah. Bagaimana persepsi mahasiswa akuntansi terhadap prinsip-prinsip kode etik akuntan Indonesia? Batasan masalah. 1. Penelitian hanya melihat persepsi mahasiswa akuntansi di Politeknik Kalteng. 2. Yang dimaksud kode etik dalam penelitian ini adalah prinsip etika profesi yang terdapat dalam IAI. 3. Sampel dalam penelitian ini hanya terbatas terhadap sampel mahasiswa akuntansi tahun 2017 sampai 2018 di Politeknik Kalteng. Sistematika penulisan. Pada bab 1 pendahuluan, bab ini membahas secara singkat latar belakang studi dari objek atau masalah yang diminati. Pada bab kedua, yaitu tinjauan pustaka, bab ini mencakup konsep dasar kode etik akuntan, perkembangan, dan landasan teori yang relevan dengan masalah yang dibahas. Bab ketiga, metodologi penelitian, membahas tentang sejarah berdirinya perguruan tinggi, kedudukan tugas, serta struktur organisasi. Pembagian tugas pada perguruan tinggi, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, jasa dan sumber data, metode analisis. Bab 4. Pembahasan, membahas mengenai hasil penelitian yang dilakukan pada mahasiswa di Politeknik Kalteng Riau terhadap prinsip-prinsip kode etik akuntan Indonesia. Bab 5. Kesimpulan, menguraikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan serta keterbatasan penelitian. 2. Tinjauan pustaka. Penelitian terdahulu yaitu dari Budi pada tahun 2009, kemudian Sugeng Agung Wibowo 2017, Rumanto Ida Matayani dan Srinopa Yani pada tahun 2014, serta Rina Yulistina Wati pada tahun 2015. Landasan teori. Persepsi. Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Melalui persepsi manusia terus-menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Etika dan kode etik. Kode etik profesi merupakan saran untuk membantu para pelaksana sebagai seorang yang profesional supaya tidak dapat merusak etika profesi dan saran kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan oleh etika profesi. Kode etik akuntan. Kode etik Institut Akuntan Indonesia adalah aturan perilaku etika akuntan dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran dimulai melalui persepsi mahasiswa akuntan, yang kemudian integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian dan profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, tanggung jawab, standar teknis, dan kepentingan publik. Hipotesis yang dimulai dari persepsi mahasiswa akuntansi terhadap integritas kode etik akuntan Indonesia, lalu ke persepsi mahasiswa akuntansi terhadap objektivitas kode etik akuntan Indonesia, kemudian persepsi mahasiswa akuntansi terhadap kompetensi dan kehati-hatian profesional kode etik akuntan Indonesia, persepsi mahasiswa akuntansi terhadap kerahasiaan kode etik akuntan Indonesia, persepsi mahasiswa akuntansi terhadap perilaku profesional kode etik akuntan Indonesia, persepsi mahasiswa akuntansi terhadap tanggung jawab profesi kode etik akuntan Indonesia, persepsi manusia akuntansi terhadap standar teknis kode etik akuntan Indonesia, yang kemudian persepsi mahasiswa akuntansi terhadap kepentingan publik kode etik akuntan Indonesia. Bab 3. Metode penelitian. Sejarah perguruan tinggi. PCR merupakan kampus yang dikuasai oleh PT Caltech Pasifik Indonesia dan pemerintah Provinsi Riau yang resmi berdiri pada tanggal 13 Agustus 2001
dengan moto Empowers You to Global Competition. Hingga saat ini, Politeknik Kalteng Riau memiliki 10 program studi yang terdiri dari 5 program studi D3 atau ahli media dan 5 program studi D4 atau sarjana terapan. PCR memiliki komitmen untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dengan ditunjang infrastruktur mumpuni dan memadai. Saat ini, alumni PCR sudah berkarya di berbagai daerah di Indonesia dan bahkan dunia. Visi dan misi perguruan tinggi. Misi, diakui sebagai politeknik unggul yang mampu bersaing dalam bidang teknologi dan bisnis terapan pada tingkat nasional maupun ASEAN tahun 2031. Visi, untuk mewujudkan visi, maka misi yang dijalankan oleh Politeknik Kalteng Riau adalah menyelenggarakan sistem pendidikan vokalisi bidang teknologi dan bisnis yang berkualitas serta relevan dan tantangan nasional maupun ASEAN. Menciptakan budaya akademik dan budaya organisasi yang berkarakter dan bermateri, melaksanakan penelitian dan menyebarluaskan hasilnya untuk pengembangan bidang teknologi dan bisnis terapan, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya operasional dan budaya organisasi. Lokasi penelitian ini adalah di Politeknik Kalteng Riau yang beralamat di Jalan Umbansari, nomor 1, Rumbai Umbansari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Sumber dan jenis data. Sumber dalam hal ini sumber diperoleh dari kuesioner yang disebarkan. Jenis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi di Politeknik Kalteng Riau. Populasi memiliki jumlah yang sangat besar sehingga penelitian menggunakan sampel untuk memudahkan dalam menghadap data penelitian. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angket. Kemudian definisi operasional, variabel terikat dan variabel bebas. Metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Untuk mempermudah peneliti dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS. Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, data-data tersebut dianalisis melalui uji validitas, uji reliabilitas, uji rata-rata, serta uji normalitas. Pengujian hipotesis. Dalam pengujian hipotesis ada 5 langkah. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Selamat pagi dan terima kasih.